Shalom saudaraku yang kekasih. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran ilahi. Ya, sekali lagi, kebenaran ilahi. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan suara sebagai prolog Davina. Kita dengarkan lebih dahulu sebelum kita masuk dalam doa. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami undang Kau hadir di antara kami untuk memimpin anak-Mu berbicara tentang kasih dan kuasa Tuhan, memimpin anak-anak-Mu yang mendengarkan, supaya telinga hati anak-anak-Mu, semua yang hadir, yang mendengar, yang membaca, dapat memahami kebenaran ilahi yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami siap menyatakan dan mendengarkan. Haleluya, amin. Salam. Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar tentang S4, S5, S6, dan S7. Sombong kali ya, kok S7, S6, S5, S4. Begini saudaraku yang kekasih, S1 sampai S3 bukan hanya teologi, tetapi seluruh aktivitas sekuler. Kalau S1 sampai S3 ada di dalam filsafat, di mana frame-nya adalah dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat difahami oleh akal dan pikiran manusia. Tetapi yang kita pelajarin adalah di atas S1, S2, S3, tetapi bukan berarti di atas kita lebih hebat dari S1, S2, S3. Artinya kita split, kita pisahkan antara sekuler dan keilahian. Maka supaya tidak terjadi
debat kusir, tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Kita akan split menjadi hal-hal yang atau kacamata ilahi. Apa itu? Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, saudaraku. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kalau kita sadar jati diri, maka kita tahu bahwa kita udah belajar hikmat yang benar ini sebelum kita turun ke bumi. Lanjut. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, keinginan jasmani dan lain-lain, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tentu, untuk menangkap ini kita harus mengasihi Dia, saudaraku yang kekasih. Bukan hanya akal atau logika aja yang berjalan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, dalam diri kita, setiap manusia. Ya, setiap manusia punya roh, saudaraku, selain tubuh dan jiwa. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Hari ini kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus atau roh Allah, sehingga kita bisa menangkap, mencerna hikmat yang benar, hikmat yang rahasia, hikmat ilahi. Oke, kita lanjutkan. Apakah program ilahi Tritunggal dalam kerajaan Allah di bumi? Kita akan bahas yang strata 5. Ya, sekali lagi kata strata adalah tingkatan untuk hal-hal yang 5 adalah hal-hal yang keilahian. Kenapa strata 4? Strata 4 adalah tasawuf dan pertobatan total. Bukan untuk hari ini. Hari ini adalah kerajaan Allah di bumi, strata 5. Kita akan membahas khusus tentang lahir kembali. Lahir kembali ilahi. Jadi bukan lahir kembali jasmani atau religi. Saya tidak bicarakan tentang itu. Lahir kembali itu bagi siapa? Karena pertanyaannya, untuk siapa lahir kembali dan apa gunanya? Banyak orang, saya udah lahir kembali, sudah ini, sudah itu, dan segala macam. No problem. Problem yang utama adalah untuk siapa dan apa gunanya lahir kembali. Karena saudara memiliki mobil mewah, sekarang susah, keluar juga nggak gampang. Jadi tidak banyak artinya tidak ada gunanya. Untuk siapa? Lahir kembali adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia-manusia yang rindu nasib buruknya. Nasib buruk itu ada 2, yaitu dipenjara oleh maut, di dalam kerajaan maut, ya, baik dipenjara dalam keduniawian. Jangan saudara pikir kalau kaya raya itu pasti diberkati, belum tentu. Orang kaya sulit masuk surga, sulit masuk kerajaan Allah. Jadi kalau orang kaya yang keduniawian, orang kaya yang memiliki hal-hal yang disebut sebagai penjara kerajaan maut, maka itu namanya rohnya tetap di penjara. Saudaraku yang kekasih, ada lagi nasib buruk yang banyak dimengerti orang. Nasib buruk adalah ketika miskin, melarat, sakit, kemudian
tidak punya anak itu nasib buruk. Ya, benar juga. Tetapi ingat bahwa nasib buruk ada dua bagian, dua versi, yaitu nasib buruk karena hatinya berada di harta, karena keduniawian, maupun nasib buruk yang karena tubuh alamiahnya terkena nasib buruk sehingga bisa marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan, bisa menghujat Tuhan. Itu yang diinginkan oleh iblis, membuat nasib buruk bagi manusia yang menyengsarakan tubuh alamiahnya. Saudaraku yang kekasih, ingin mengubah nasib buruknya? Yes, oke. Jadi untuk itu disediakan 2000 tahun yang lalu Tuhan menunjukkan, mengulurkan yang disebut sebagai lahir kembali ilahi. Kalau seorang lahir kembali ilahi, maka kutuk yang ada dalam dirinya, berbagai kutuk yang ada dalam dirinya, yang baik yang akan datang maupun yang mendatang, yang akan datang bisa 1 hari, besok lusa, yang mendatang bisa 1 tahun, 2 tahun, diubah oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan dibebaskan dirinya dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Tuhan gak pernah, saudaraku, membuat nasib buruk. Jangan keliru. Jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah apalagi menghujat Tuhan. Tuhan gak pernah membuat nasib buruk bagi manusia yang manapun. Semua ciptaan Allah adalah baik. Yang datang dari atas adalah baik. Maka manusia yang ingin mengubah nasib buruknya dikarenakan hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa apa? Karena melanggar Taurat yang dianut. Hukum maut apa? Hukum maut adalah ketika kakek buyutnya, bapak ibunya memiliki dosa membawa maut, kemudian diwariskan kepada anaknya, kepada cucunya, mungkin kepada saudara. Namanya hukum maut. Atau mungkin saya dan saudara pernah melakukan apa yang disebut sebagai kedukun, ya, memiliki jimat, hatinya berada di harta, dan banyak Tuhan-Tuhan yang lain, huruf kecil. Itu namanya memiliki hukum maut. Tuhan menghapuskan dosa yang disediakan Tuhan dalam lahir kembali, menghapuskan dosa dan menyucikan dari yang jahat. Kepada siapa? Kepada siapa Tuhan berkenan? Jadi tidak semua orang, banyak orang berpikir Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menebus dosa kita, enak amat. Gak kayak gitu. Ya, fasilitasnya disediakan. Dan bagi yang percaya, saudaraku yang kekasih, bagi yang percaya kepada Allah, Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Jangan takut tentang nasib burukmu. Di 2000 tahun yang lalu disampaikan sampai hari ini dan mendatang berlaku. Tadi ulangi lagi Yohanes 14 ayat 1. Bang. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Perhatikan saudaraku. Percayalah kepada Allah. Kata percaya itu bukan berarti saya percaya ngomong doang. Percaya itu artinya saudara siap memuliakan Allah, siap bekerja bagi Allah. Lalu yang kedua, percayalah kepada Allah. Yang kedua, percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepada anak manusia, kepada Yesus Kristus. Ada 2, saudaraku. Kalau mau saudara lahir baru harus 2 ini. Ya, percayai. Gak bisa, cuma 1, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Dan kata percaya tentunya saudara harus mengerti Yohanes 14 ayat 11. Apa sih yang dimaksud percaya? Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ada pekerjaan ilahi. Bahwa Yesus adalah firman Allah. Lalu, apa itu arti percaya? 12.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. iya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu saudaraku yang kekasih. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya ingin sampaikan kepada saudara, inilah sesungguhnya percaya. Jadi kalau saudara percaya, diem aja, itu bukan percaya versi ilahi. Ya, nggak tahu versi siapa. Urusannya sekarang adalah versi ilahi adalah kalau saudara mau faktual, mau mengubah nasib buruk, percaya. Percaya itu aktif melayani Tuhan, aktif memuliakan Tuhan. Itu namanya percaya. Yaitu meninggikan anak manusia. Percaya itu meninggikan anak manusia. Untuk lahir kembali, saudara harus meninggikan anak manusia. Yohanes 3 ayat 14. Meninggikan anak manusia, saudaraku yang kekasih. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan. Jadi kata percaya tadi setara juga dengan bekerja, setara juga dengan ditinggikan. Lanjut. Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Manusia-manusia yang ingin tetap berada di dalam nasib buruk, perhatikan baik-baik. Oh, saya nggak perlu lahir kembali, silakan. Monggo saja. Itu banyak orang, bukan menghakimi saudara siapapun, tetapi orang yang menyukai kegelapan, Yohanes 3 ayat 19-20, tidak dibutuhkan lahir kembali barangkali. Yohanes 3 ayat 19-20. Banyak orang yang demikian, yaitu Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia lebih menyukai kegelapan, saudaraku. Makanya untuk lahir kembali, orang muda yang kaya, suruh lahir kembali, buang seluruh hartamu, lalu ikutlah aku. Waduh, sorry Tuhan. Dalam versi yang gampang ditangkap, sorry Tuhan, banyak hartaku. Tuhan mengatakan sulit sekali orang kaya masuk kerajaan Allah. Sulit sekali orang kaya untuk lahir kembali. Yang kedua, saudaraku, untuk siapa lahir kembali itu? Yang kedua adalah untuk manusia-manusia yang rindu kebenaran ilahi. Banyak orang berjalan hidup ini, kesono kesini, nggak keruan, nggak jelas. Mungkin besoknya lebih baik nasibnya, tetapi urusannya bisa mati tiba-tiba. Kenapa? Karena nggak tahu kebenaran. Pada manusia yang rindu kebenaran ilahi, ayo lahir kembali. Lahir kembali untuk siapa lagi? Manusia-manusia yang rindu kebenaran ilahi agar dapat memenangkan kesusahan bersama Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang yang nggak tahu, tidak paham bahwa kesusahan itu sebetulnya dibutuhkan oleh roh manusia. Supaya apa? Supaya dapat mahkota. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat di dalam hidup ini, supaya semakin sempurna. Roh kita semakin sempurna karena memang di bumi ini kita belajar untuk memenangkan kesusahan, digembleng untuk memenangkan kesusahan, belajar kebenaran ilahi. Saudara dan saya adalah calon anak-anak Allah di bumi ini yang harus belajar. Dan merekalah manusia-manusia itulah yang dicari oleh Sang Kristus, Sang Anak Manusia. Gak percaya? Kita baca Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Jadi hanya manusia-manusia yang dicari oleh Sang Anak Domba yang dibutuhkan lahir kembali. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Terus? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Akal manusia nggak mengenalnya. Logika manusia nggak logis. Maka zaman itu sampai-sampai ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama waktu itu mengatakan, emang engkau anak Allah? Bagaimana Allah bisa beranak? Engkau anak Allah, tunjukkan, buktikan. Mana kartu anak beranak, kartu keluarga Allah tuh mana? Pada waktu itu sampai kayak gitu. Lanjut. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Milik kepunyaannya. Terus? tetapi orang-orang punyanya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya Semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu dia. Kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yaitu mereka yang percaya dalam namanya. yang tadi udah kita bahas tentang yang percaya itu apa. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. yang disebut anak-anak Allah itu roh manusia. Roh-roh manusia. Yang apa? Yang kemudian mengekspresikan percaya kepada Allah, yang siap mau kerja ilahi. Dan akan digembalakan secara pribadi. Ini suatu rahasia yang luar biasa. Digembalakan secara pribadi. Apa itu? Kita tengok. Suatu rahasia yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, Perhatikan baik-baik. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, masing-masing menurut namanya. Namanya. Terus, dan menuntunnya keluar. menuntun keluar. Yang dituntun pribadi, bukan kelompok, bukan rombongan. Ya, pribadi. Lanjut. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Keluar dari dosa membawa maut, keluar dari kegelapan, keluar dari masalah-masalah saudara yang menjadikan saudara bernasib buruk, keluar dari hukum dosa dan hukum maut. Ada kelanjutannya, saudara. Tidak cuma lahir kembali itu hanya awal, tapi ada lanjutannya, yaitu ia berjalan di depan mereka, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. karena mereka mengenal suaranya. Ini fasilitas. Saudara mau aman hidup, mau tidak terkena kesusahan yang berat yang tidak teratasi, lahir kembali. Ya, satu. Yang kedua, mau digembalakan Tuhan secara pribadi. Matius 7 ayat 6. Perhatikan, penting. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itu namanya manusia-manusia saksang, kalau orang Inggris bilang. Manusia-manusia saksang, manusia B1 dan manusia B2. Yang ketiga, untuk siapa? Bagi siapa lahir kembali? Yang ketiga, manusia yang siap bertobat total. Jadi kalau saudara cuma mendapatkan acara upacara sementara saudara tidak bertobat total, ya, apa itu bertobat total? Oh, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. No, tidak hanya itu. Bertobat total artinya menghasilkan buah-buah sesuai pertobatan. Dan kemudian setelah saudara bertobat total, Tuhan akan membaptis saudara dengan api. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara, dalam religi ada namanya baptisan air, entah itu selam, entah itu percik, itu namanya baptisan air. Fisik, rohani, fisik. Tetapi baptisan yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan lahir kembali adalah baptisan
baptisan api dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 11. Yohanes 3 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Matius 3 ayat 11. Maaf. Saking menggebu-gebunya saudara, sampai keliru. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda pertobatan. Membaptis kamu dengan air, entah itu salam, entah itu percik, sebagai tanda pertobatan. Saya kalau di kelas ya, saudara Bu Guru memberikan soal, saya bisa Bu Guru. Ada yang bilang, saya bisa Bu Guru, saya bisa. Ada yang bilang, saya bisa Bu Guru. Saudara tahu siapa yang paling bisa? Yang begini, atau yang begini, atau yang begini? Tidak bisa dilihat dari begini, tidak bisa dilihat dari fisiknya. Jawabannya, iya kan? Baik yang begini, yang begini, yang begini, yang paling penting jawabannya yang benar. Maka, lanjutnya, tapi ia yang datang kemudian daripada Ia yang datang kemudian, Yesus Kristus, lebih berkuasa daripadaku, lebih berkuasa, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. mm-mm, Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus dan dengan api. Tentu saja saya nggak bisa sampaikan, oh dengan api saudara masuk ke dalam api, seperti ada ngelmu-ngelmu yang itu. Enggak. Itu bukan baptisan api yang jasmaniah. Baptisan api adalah baptisan ilahi, di mana dosa kita dihapuskan, hutang maut kita dihapuskan. Itu namanya baptisan api, dan dipimpin kemudian pada, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan berikan Roh Kudus. Perhatikan bagaimana Nikodemus, ya, Yohanes 3 ayat 3 sampai 6, bagaimana Nikodemus, tokoh agama Yahudi, walaupun sudah baptisan agama dia, ya, bukan baptisannya yang salah, ya, tetapi lain. Ya, baptisan lahir kembali adalah baptisan yang namanya baptisan air ilahi. Karena Nikodemus pasti udah dibaptis air. Saya nggak tahu apakah selam atau percik. Biasanya orang agama Yahudi selam kalau nggak salah. Tetapi perhatikan, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kan kita bahas apa itu kerajaan Allah nanti. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? itu dia. Ya, kata-kata kalimat yang disampaikan oleh Yesus adalah kalimat ilahi. Membacanya pakai kacamata ilahi. Tetapi Nikodemus menangkapnya pakai kacamata jasmani, kacamata logika. Ya, kalau sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, itu kata-kata ilahi, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga ilahi. Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Itu physically, hal-hal yang fisik. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Wow. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dari air dan roh, dari air ilahi dan roh Allah yang melahirkan, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Roh Kudus yang melahirkan. Tadi Yohanes Pembaptis sudah menyatakan api dan roh. Di sini api ilahi sama dengan air ilahi dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jadi kalau lahir kembali itu lahir dari roh, bukan lahir dari daging, bukan fisik, ya, bukan rohani, tetapi ilahi. Berarti kan sampaikan kepada Nikodemus ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, siapa ya Nikodemus? Tokoh agama Yahudi, tetapi harus dilahirkan kembali. Pertanyaan yang kedua, apa gunanya lahir kembali? Sebagian sudah kita bahas. Apa gunanya lahir kembali? Yang pertama, agar rohnya dibebaskan Sang Kristus, supaya dosanya diampuni oleh Tuhan, dan kejahatannya disucikan oleh Sang Terang Ilahi melalui manusia-manusia atau murid-murid Tuhan yang mendapat pendelegasian wewenang ilahi dari Sang Kristus Yesus. Bukan status rohani, tetapi status ilahi, strata ilahi. Siapa itu? Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Perhatikan, ada pendelegasian ilahi. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Saudara ketemu, perhatikan baik-baik. Damai sejahtera. Terus, Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. terimalah Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kekasih, perhatikan. Kalau saudara dibilangin menerima Roh Kudus itu, saudara tanya, untuk apa? Karena yang ilahi, Roh Kudus yang ilahi, Roh Kudus yang Tuhan, yang Allah, itu dengan demikian juga sekarang aku mengutus kamu untuk mengerjakan pekerjaan ilahi. Perhatikan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. jadi saudara nggak bisa sembarangan, saudara orang yang pokoknya dosanya diampuni. Nggak bisa, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Oleh siapa? Terimalah Roh Kudus, oleh Roh Kudus yang memimpin saudara. Bukan oleh orang sembarang orang, dosanya diampuni. Agar rohnya dibebaskan, dalam dosanya diampuni melalui murid-murid Tuhan yang sudah mendapatkan pendelegasian wewenang. Sehingga orang tersebut mendapatkan kebebasan atau dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, atau dimerdekakan dari maut oleh Tuhan, oleh Sang Awal dan Sang Akhir. Perhatikan, Yesus setelah, ya, kita tengok Wahyu 1 ayat 17-18. Yesus yang sekarang. Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, dia berada di Firdaus. Ngapain? Kita tengok, ngapain Yesus di Firdaus? Ngapain Yesus di Firdaus? Bang, tolong kita baca bagaimana keadaan Yesus yang sekarang ada di Firdaus. Ketika Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut. jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Lanjut. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Allah yang hidup adalah ada di Firdaus. Selain Allah Bapa di surga kekal. Lanjut. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Sampai lamanya Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. itu dia. Fasilitas yang disediakan Tuhan Yesus yang hidup. Ya, walaupun dulu disalibkan mati. Oke, kita lupakan. Walaupun kita boleh merayakan kelahirannya dan kematiannya di kayu salib, tetapi yang harus kita pegang sekarang adalah bahwa
Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang kekasih, jadi ketika saya dan saudara percaya bahwa Dia hidup, Dia adalah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut, mari kita ambil fasilitas itu. Karena itu fasilitas yang luar biasa yang tidak ada oleh siapapun dimanapun. Adanya di Yesus Kristus Allah yang hidup. Kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Dia. Apa itu kunci maut? Yaitu kita terlepas dari hal-hal yang disebut sebagai kehidupan kematian, saudaraku, kematian roh, sehingga nasib buruk kita nggak keruan, dan kematian roh karena ada dalam kerajaan maut akan dibuka oleh Yesus Kristus. Yang kedua, ada action, ada sesuatu yang dikerjakan pada saat lahir kembali oleh Tuhan. Selain mengampuni dosa dan menyucikan dari yang jahat, ada pengusiran roh-roh jahat dari diri manusia oleh Sang Kristus. Ya. Ada pengusiran roh-roh jahat. Matius 12 ayat 28, ada pengusiran sehingga nasib buruk saudara dan saya diubah Tuhan. Tentu tidak atau sejauh saudara dan saya tidak kosong ilahi. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. iya, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ingat, kita orang gila dari Gerasa, ada 2000 roh jahat. Belum lama saya diminta untuk melahirbarukan seorang jenderal. Berapa roh kudusnya? Berapa roh jahatnya? Baru kali itu Roh Kudus menyampaikan kepada saya jumlahnya 3.274 kalau nggak salah. Ya, atau 2.000 sekian, pokoknya lebih dari orang gila dari Gerasa. Saya ingin sampaikan kepada saudara, hebat sekali, jauh banyak sekali. Belum tentu. Boleh jadi di antara kita ada yang masih lebih dari 5.000, saudara. Banyak, kita nggak tahu. Tetapi roh jahat itu diusir dari diri manusia, dan jangan kosong ilahi. Kalau tidak, kalau saudara kosong, nggak kerja ilahi, nggak menyangkal diri, nggak memikul salibnya setiap hari, maka yang terjadi adalah Matius 12 ayat 43-45. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Apabila roh jahat keluar dari manusia, mereka hidup, saudaraku ya. Roh jahat itu hidup, bukan benda mati. Terus ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. mereka cari perhentian ke tempat tandus. Orang-orang yang tandus mungkin pergi ke Amerika, atau pergi ke Afrika, atau pergi ke mana aja. Mencari orang yang tandus, yaitu yang tidak beriman, yang tidak aktif di dalam kehidupan rohnya. Terus tapi ia tidak mendapatkan. tidak gampang mendapatkannya, walaupun banyak orang tandus, tapi tidak mudah asal masuk begitu saja. Terus Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. bersih, tersapu, dan rapi teratur. Terus Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. keadaan orang itu lebih buruk, nasibnya lebih buruk kalau kita lahir kembali. Jadi ada risiko lahir kembali itu harus langsung kerja ilahi, harus menyangkal diri setiap hari, harus memikul salibnya setiap hari. Kalau tidak, namanya kosong, bersih, rapi, dan teratur. Yang terakhir, apa gunanya lahir kembali? Mendapatkan hak untuk memasuki 3 kerajaan Allah, 3 surga, yaitu kerajaan Allah di bumi,
yang sekarang ini ada. 2, Firdaus. Kalau mati masuk ke Firdaus, nggak perlu masuk alam maut. Surga kekal, kuncinya ada di kita. Artinya kuncinya ada di orang yang lahir kembali. Kunci Firdaus, kunci kerajaan surga, kunci surga kekal. Kita akan masukin hak kerajaan Allah di bumi agar rohnya dapat menikmati aneka hidangan. Roh kita perlu makan, saudara. Makanan yang bergizi, makanan yang disebut sebagai makanan mewah yang disediakan Tuhan bagi roh kita yang sudah lahir kembali. Matius 22 ayat 2 sampai 4. Ada disediakan dalam kerajaan Allah di bumi di antara kehidupan kita. Ya, Matius 22. Matius 22 ayat 4. Ayat 2. Ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Hidangan telah kusediakan. Terus Lembu-lembu jantan dan ternak digambarkan sebagai hal-hal jasmani yang menarik, hal-hal makanan jasmaniah yang menarik, gambarannya aja. Karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak merasakan makanan roh kita, yaitu lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, makan daging lembu, dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Datanglah ke perjamuan kawin. Di situ tersedia kerajaan Allah di bumi, telah disediakan makanan untuk roh saya dan roh saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bisa berproduktif ilahi. Rohnya itu bisa berproduktif, membawa jiwa-jiwa berbuah banyak dan berprestasi ilahi. Kita bisa kaya harta ilahi, kita bisa banyak yang dikerjakan oleh roh saya dan roh saudara di dalam kerajaan Allah. Banyak sekali. Mungkin ada yang masih merasa asing. Apa itu? Bahkan saudaraku, saya dan saudara bisa meraih pangkat ilahi. Apa itu pangkat ilahi? Kita baca Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Ada yang namanya pangkat ilahi. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Wahyu 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tatah iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Saudara tinggal di banyak yang orang memakai opo-opo, berdukun-dukun, tetapi saudara tetap bertuhan. Saudara tidak pernah menyangkal imannya kepada Tuhan. Dan itu saudaraku namanya setia kepadaku. Sampai dibunuh pun saudara tidak takut. Ayat yang terakhir dikatakan barang siapa menang 17. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Batu putih, namanya pangkat ilahi batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudaraku yang kekasih, itu masih banyak lagi. Saudara bisa baca di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Kita lanjutkan bahwa kalau saya dan saudara mati, tubuh alamiahnya, setiap orang pasti mati. Setiap orang pasti mati tubuh alamiahnya. Kalau tubuh alamiahnya mati, ada dua kemungkinan. Masuk alam maut, siksa kubur, di mana roh disiksa sesuai dengan dosa dan kejahatannya. Atau masuk Firdaus karena dosa dan kejahatannya sudah diampuni Tuhan.
Kalau mati kapan saja di mana saja, matinya kena COVID maupun kena kejepit kereta api, itu akan masuk ke Firdaus rohnya. Nggak penting matinya kayak apa. Ya, masuk ke Firdaus. Bukan surga kekal, saudaraku. Firdaus di mana Adam dan Hawa pernah tinggal dulu. Yesus ada sekarang di sana, namanya Firdaus. Yang terakhir adalah saya dan saudara tercantum dalam buku kehidupan. Artinya pada waktu kiamat kelak, kita tidak perlu, roh kita tidak perlu dihakimi. Roh kita tidak perlu dihakimi, seperti juga orang yang tidak ikut Kristus. Bukan soal agama nih ya. Orang yang tidak ikut Kristus. Kalau ikut Kristus itu harus menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, baru ikut Kristus. Ya, itu namanya ikut Kristus. Kristus Allah yang hidup. Saya ingin sampaikan kepada saudara yang terakhir bahwa tatkala saya dan saudara lahir kembali, masih banyak sebenarnya fasilitasnya. Tapi untuk hari ini kita tutup sekian. Fasilitas tentang apa gunanya banyak, masih banyak, ada 3 lagi, 4 lagi. Untuk siapa? Masih ada untuk siapa? Saya ingin sampaikan kepada saudara, mari kita tengok diri kita. Apakah kita udah lahir kembali? Secara ilahi atau belum? Untuk itu kita akan berdoa. Kita berdoa. Mari Bapa, Engkau sudah hadir di antara kami. Engkau sudah hadir memimpin kami secara pribadi. Sebagaimana Engkau menggembalakan anak-anak domba. Kami siap dipimpin Tuhan. Jika kami masih perlu dibentuk oleh Tuhan di dalam lahir kembali, tumbuh dan berbuah, mari Bapa, Engkau menjelang, Engkau menghampiri anak-anak-Mu yang hadir ini, yang mendengarkan YouTube ini, yang mendengarkan versi ilahi ini, supaya Engkau yang menjamah secara pribadi, memimpin anak-anak-Mu ini, dan kemudian menjamah, menjadikan murid-murid Tuhan seperti yang Engkau kehendaki, baik 2000 tahun yang lalu maupun hari ini dan hari mendatang. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati seluruh yang hadir, yang mendengarkan, dimanapun, kapanpun mereka menangkap kebenaran ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dah.